Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ananda sekalian, bertemu lagi bersama Ustadz pada pembelajaran akidah dan akhlak ya pada hari ini. Nah, kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai ulul azmi dan juga mengenai mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajar, kita senantiasa hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini. Insyaallah Ustadz akan membaca dari sini dan ananda sekalian membacanya dari rumah ya nak. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa ketika hendak belajar. Maka kita akan lanjut ke pembahasan ulul azmi. Jadi kemarin kita telah belajar ya nak, ada 25 orang nabi dan rasul. Nah, dalam rasul ulul azmi ini mereka diambil dari 25 orang nabi yang telah kita hafal tadi juga, dan mereka hanya berjumlah 5 orang. Nah, dari 5 orang ini, mereka adalah orang-orang yang sangat sabar dalam menyampaikan dakwahnya dan menghadapi pertentangan dari umatnya. Jadi, Rasul yang ulul azmi ini adalah Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Kemudian dia juga adalah merupakan seorang yang sangat sabar menghadapi perlakuan umatnya ketika mereka sedang berdakwah. Nah, 5 orang ini yaitu, ingat ya nak, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulangin ya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, kemudian yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 5 orang nabi atau rasul ulul azmi. Nah, kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya ya nak. Anak-anak bisa membuka ke halaman 3 pada bukunya. Di sini disebutkan pada poin yang D, mengapa Allah mengutus nabi dan rasul. Jadi ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat yang ke-36. Ananda sekalian boleh membuka Al-Qur'annya jika ingin melihat ayat yang Ustaz baca ya. Ustaz ulangin, Quran surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul terhadap setiap umat. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi tagut. Ustaz, tagut itu apa sih? Tagut adalah melakukan ketaatan atau penyembahan atau pemuliaan terhadap selain Allah di dalam perkara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi, untuk dimuliakan,
dan lain sebagainya. Jadi taubat adalah ketaatan yang dilakukan kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya, Nak? Baik. Nah, terus Ustadz, kenapa sih Allah mengutus Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia? Insya Allah jawabannya ada 3 ya, Nak. Yang pertama yaitu karena manusia itu ia mampu menerima ujian yang berat. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan manusia itu sangat mulia sehingga mereka merupakan seorang khalifah di muka bumi. Ustadz, khalifah itu apa sih? Khalifah adalah seorang pemimpin. Makanya Allah menyebutkan kedudukan manusia itu sangat mulia karena ia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kemudian yang ketiga yaitu manusia akan lebih mudah dibimbing oleh manusia. Jadi jika manusia dibimbing oleh jin, maka ini akan sulit ya, Nak. Sehingga Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan manusia agar manusia juga mudah dibimbing oleh sesama manusia. Nah, terus para Nabi dan Rasul ini mereka memiliki 4 sifat yang mulia. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya yaitu jujur. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa itu risalah? Risalah adalah wahyu yang Allah berikan. Jadi para nabi dan rasul memiliki sifat tabligh yang artinya mereka akan menyampaikan semua risalah Allah. Kemudian yang keempat yaitu fatonah. Fatonah yaitu cerdas atau pintar. Nah, jadi inilah 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ya, Nak. Satu ulangin yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, alhamdulillah karena telah tersampaikan materi pada hari ini, maka insyaallah tugas pada hari ini yaitu Ananda sekalian mengerjakan evaluasi yang pertama pada halaman yang kelima, kemudian evaluasi yang kedua pada halaman yang ke-6. Nah, nanti seperti biasa Ananda sekalian memfoto jawabannya, kemudian dikirimkan ke Ustadz ya Pintar, dan insyaallah nanti akan Ustadz periksa dan berikan koreksi terhadapnya. Salah dan lebihnya Ustadz memohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hendaknya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.